Akhir-akhir ini banyak orang yang viral mendadak. Salah satunya yaitu Joko Kendil. Siapa Joko Kendil? Pria musafir berpakaian serba hitam yang viral di medsos, ternyata bernama Kusnan. Mengapa ia mau melakukan hal tersebut dan sampai kapan ia melakukannya? Bahkan bagaimana kehidupannya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Belakangan warganet dihebohkan dengan video pria berpakaian serba hitam yang disebut sebagai Joko Kendil. Pria tersebut tertangkap kamera sedang berjalan kemudian sekelebat menghilang dalam pandangan. Joko Kendil memang dikenal sebagai sosok yang memiliki spiritual, seperti kemampuan berjalan kaki dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kecepatannya berjalan kaki Joko Kendil disebut-sebut lantaran dia menunggangi macan putih yang tak kasat mata. Namun pernah ada seseorang yang sedang memvideokan Joko Kendil menaiki motor, dan videonya pun viral. Menurut kalian bagaimana? Baik, sebelum itu mari kita bahas terlebih dahulu lebih dalam lagi. Di beberapa video yang viral beredar sosok Joko Kendil yang berjalan begitu cepat dan sekelebat tak lagi terlihat. Lantas siapa sosok yang sering disebut-sebut sebagai Joko Kendil sebenarnya? Melansir dari berbagai informasi, sosok Joko Kendil itu bernama Kusnan. Kusnan merupakan seorang pria biasa, berusia 41 tahun, yang berasal dari Dusun Ramut, Kelurahan Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Kusnan telah menjadi musafir atau perjalanan jauh alias menjadi musafir sejak berusia 19 tahun. Saat menjalankan aksinya bak Joko Kendil, Kusnan berpakaian serba hitam. Dia mengenakan celana cingkrang, topi caping, tongkat dan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Tak cuma itu, si sosok Joko Kendil ini berkelana dengan berjalan tanpa alas kaki dari satu tempat ke tempat lain. Melansir dari YouTube Sinahurip, 26 Juli 2022, rupanya julukan Joko Kendil diakuinya dapatkan dari sang guru yang dianutnya, yaitu Syekh Hadi Guntur. Diduga, Kusnan sebetulnya juga sudah menikah. Akan tetapi istrinya meninggal dunia dan dimakamkan di dusunnya. Diketahui musafir yang satu ini tengah melakukan perjalanan menuju Gunung Muria yang berlokasi di daerah Kudus, Jawa Tengah. Dia mengatakan motifnya melakukan perjalanan jauh ini untuk mengambil kembali tongkat yang sebelumnya pernah ia kubur. Soal kapan perjalanannya akan berhenti, Kusnan mengatakan dia baru akan menghentikan perjalanannya pada 2025 mendatang di mana ia akan kembali ke gurunya dan mencari jodoh. Ia menjaga Joko Kendil bagaikan anaknya sendiri. Hingga suatu hari ketika Joko Kendil sudah dewasa, ia mengikuti sebuah sayembara untuk memenangkan putri raja. Singkat cerita, Joko Kendil lolos menjadi kandidat calon menantu raja. Joko Kendil berjodoh dengan putri bungsu. Sang putri dapat melihat kebaikan hati Joko Kendil. Baginya, fisik yang mirip dengan Kendil itu tak masalah baginya, sebab yang terpenting baginya adalah karakter Joko Kendil yang baik hati. Pada prosesi pernikahan, setelah resmi menjadi pasangan suami istri dan sang putri memeluk Joko Kendil, semua orang terheran-heran karena Joko Kendil berubah menjadi pangeran berwajah sangat tampan. Hal itu menandakan kutukan yang ditimpakan kepada Joko Kendil telah hilang lantaran wanita yang mencintainya dengan tulus telah mematahkan kutukan tersebut. Lalu bagaimana ia bertahan hidup? Sebagai seorang musafir, Joko Kendil sama sekali tidak membawa uang sepeser pun. Untuk biaya hidup seperti makan dan minum, Joko Kendil mendapatkannya dari orang-orang yang berbaik hati kepadanya. Bahkan selain makanan dan minuman, ia juga pernah mendapatkan uang. Saat mendapatkan uang bukannya dia pakai untuk membeli keperluan selama dalam perjalanan. Joko Kendil malah memberikan uang itu kepada orang lain yang menurutnya mengalami kesusahan. Selain Joko Kendil, kisah perjalanan 4 musafir tanah Jawa ini menarik disimak terlepas dari kehebohan Joko Kendil. Orang-orang di Pulau Jawa ada yang menjalani tirakat dengan berjalan kaki. Selain Joko Kendil, masih ada sosok-sosok musafir lainnya. Berikut rangkuman beberapa kisah perjalanan para musafir tanah Jawa dari berbagai sumber. Melansir dari kanal YouTube Sinahurip, pada Januari 2022 lalu.
Seorang musafir asal Lampung bernama Seto mengaku sudah 15 tahun berkeliling Indonesia. Dalam sebuah video dari media sosial, Seto membawa tas ransel, memakai topi dan kaos lengan panjang. Dia mengaku ingin menjadi musafir demi mengunjungi makam Habib. Selama 15 tahun Seto berjalan kaki mengunjungi makam para Habib di Indonesia. Pria yang pernah menjadi santri di pondok pesantren Banten itu mengungkapkan jika menjadi musafir adalah perintah. Ia juga bercita-cita ingin membangun pondok pesantren. Dilansir dari kanal YouTube Sinahuri pada 5 Oktober 2022. Adi, pemilik kanal YouTube tersebut, menemui seorang musafir yang tidak ingin disebutkan namanya. Musafir itu mengaku berusia 34 tahun dan berasal dari Malang. Ia memutuskan jadi musafir karena ada pergolakan batin. Sang musafir mengaku rindu dengan keluarganya di rumah, terutama sang ibu, dan berharap kelak bisa bertemu lagi. Tapi terkadang kita mengambil sebuah keputusan itu bagaimana yang terbaik saja. Semoga keputusan saya ini menjadi keputusan yang benar dan menjadi yang terbaik. Buat keluarga, buat saudara, dan buat siapa saja. Kita kan cuma berusaha bagaimana yang terbaik. Itu saja, kata sang musafir dikutip dari kanal YouTube Sinahuri. Dan yang selanjutnya yaitu Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali memutuskan jadi musafir setelah ditinggal kedua orang tuanya. Ia berencana menjadi musafir selama 4 tahun dan telah lebih dari setahun ia lakoni. Selama setahun menjadi musafir, ia pernah mengalami beberapa pengalaman pahit seperti disiram air oleh warga atau bertengkar dengan orang lain. Ia memutuskan jadi musafir sebagai jalan pertobatan atas masa lalunya. Dulu saya pernah masuk penjara gara-gara berantem, mencuri handphone di konter, terus dijual di jalanan. Jadi begitulah kehidupan para musafir. Apa pendapat Anda tentang para musafir ini? Apakah itu benar-benar ia lakukan atau hanya untuk menjadi dikenal banyak orang? Terima kasih sudah menonton kami hingga saat ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan untuk info selanjutnya.